Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailis Nita Noviandika dari Agribisnis B dengan NIM 2003-21103x60. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab tajwid. Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir dan disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Satu dari sekian banyak kemukjizatan Al-Quran adalah balasan pahala bagi yang membacanya, terlebih lagi yang mampu mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran memiliki banyak keistimewaan yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab lainnya. Sampai cara membacanya pun juga harus sesuai dengan aturan mainnya atau tartil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4 yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil atau perlahan-lahan. Terdapat beberapa dalil yang mewajibkan untuk membaca Al-Quran dengan memahami tajwid. Salah satunya dalil yang berasal dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam ayatnya yang artinya, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan atau teliti atau bertajwid. Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran yang diturunkan kepadanya dengan tartil, yaitu dengan memperindah pengucapan setiap huruf-hurufnya atau bertajwid. Secara harfiah, tajwid mengandung arti melakukan sesuatu dengan elok dan indah atau bagus dan membaguskannya. Tajwid berasal dari kata jawada dalam bahasa Arab. Dalam ilmu qira'ah, tajwid berarti mengeluarkan huruf dari tempatnya dengan memberikan sifat-sifat yang dimilikinya. Jadi, ilmu tajwid adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara melafazkan atau mengucapkan huruf-huruf yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran maupun hadis dan lainnya. Terdapat beberapa istilah yang harus diperhatikan dan diketahui dalam pembacaan Al-Quran. Di antaranya, yang pertama adalah maharijul huruf, yakni tempat keluar masuknya huruf. Kemudian syifatul huruf, yakni cara melafalkan atau mengucapkan huruf. Kemudian ada ahamul huruf, yaitu hubungan antar huruf. Ada pula ahamul wadi wal qasr, yakni panjang dan pendeknya dalam melafalkan ucapan dalam setiap ayat Al-Quran. Ada pula ahamul waqaf wal ibtida, yakni mengetahui huruf yang harus mulai dibaca dan berhenti pada bacaan bila ada tanda huruf. Dan yang terakhir adalah al-had dan al-usmani. Hukum nun sukun atau tanwin. Perbedaan nun sukun atau tanwin adalah sama dalam lafaz tetapi lain dalam tulisan. Adapun hukum nun sukun atau tanwin ini terbagi menjadi 6 macam, antara lain yang pertama, idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ini berasal dari kata idgham yang artinya memasukkan dan biguna yang artinya dengan mendengungkan, sehingga idgham biguna itu dapat terjadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 4 huruf, antara lain ya, nun, wawu, mim, atau biasa disingkat dengan bunyi yammu. Kemudian contoh dari idgham biguna. Yang pertama adalah ayyaqulu. Terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf ya. Kemudian contoh yang kedua adalah miwaroihim. Terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf wawu. Yang kedua adalah idgham bila gunnah. Idgham artinya memasukkan dan bila gunnah artinya dengan tanpa mendengung, sehingga terjadinya idgham bila gunnah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 2 huruf, yaitu ra dan lam. Contohnya adalah
Milladunka. Terdapat nun sukun yang bertemu huruf lam. Yang ketiga adalah idhar yang berarti jelas atau terang, sehingga terjadinya idhar apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 6 huruf, antara lain ha, hamzah, ha, kho, ain, wain. Contohnya adalah min hayyitu. Nah, itu terdapat nun sukun yang bertemu dengan huruf ha. Yang keempat adalah iqlab. Iqlab artinya membalik, sehingga terjadinya iqlab apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yaitu ba. Contohnya adalah awam bayan. Nah, itu terdapat tanwin yang bertemu dengan huruf ba. Yang kelima adalah ikhfa. Ikhfa berarti samar-samar, sehingga terjadinya ikhfa apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang berjumlah 15 huruf, antara lain ta, jim, dal, zal, to, do, fa, qaf, kaf, shad, za, sin, shin. Contohnya ma'an dajaja. Terdapat tanwin yang bertemu dengan huruf hukum mim sukun. Hukum mim sukun itu terbagi menjadi 3 macam, antara lain yang pertama adalah idgham mithli atau idgham mimi. Artinya apabila ada mim sukun bertemu dengan mim maka terjadilah idgham mithli. Contohnya kuntum muslimin. Terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf mim. Kemudian yang kedua adalah ikhfa syafawi. Artinya apabila ada mim sukun bertemu dengan ba maka terjadilah ikhfa syafawi. Contohnya tarmihim bihijaratin. Terdapat mim sukun yang bertemu dengan huruf ba. Yang ketiga adalah idhar syafawi. Artinya apabila ada mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba maka terjadilah idhar syafawi. Contohnya am lam tunzirhum. Terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ta. Saya akan mempraktekkan membaca ayat Al-Quran dengan memperhatikan tajwidnya, yaitu surah Al-Kahfi. Namun maaf sebelumnya apabila ada kesalahan atau bagaimana, karena saya juga masih belajar untuk bisa semakin baik dalam melafalkan ayat Al-Quran dengan menyesuaikan tajwid yang baik dan benar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran kepada hambanya dan dia tidak menjadikan bengkok. Nah, hukum bacaan yang terdapat dalam ayat 1 dalam surah Al-Kahfi, yang pertama adalah ada bacaan idhar, yaitu huruf mim mati bertemu dengan huruf dal. Cara membacanya, suara mim mati dibaca dengan jelas. Yang kedua ada tarqiq, yaitu sebelum lamnya lafaz Allah, lam jalalah, ada huruf yang berbaris kasroh. Cara membacanya, lafaz Allah dibaca tipis, panjangnya 2 rakaat. Yang ketiga alif lam syamsiyah, yaitu alif lam bertemu dengan huruf lam atau huruf syamsiyah. Cara bacanya, huruf lamnya dimasukkan ke huruf lam.
atau huruf syamsiah. Yang keempat ada mad zaid munfasil, yaitu mad tabi'i berada dalam satu kalimat menghadapi hamzah yang ada di kalimat lain, yang panjangnya itu 2 rakaat sampai 5 rakaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.